قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih rame para habaib yang menuntut Bung Haji Rhoma Irama untuk membuktikan kalau Habib ini memang tukang doktrin, kaum muslimin. Padahal nggak perlu dibuktikan sama Bung Haji Rhoma Irama. Mereka harusnya sudah tahu, karena begitu banyak video-video dari para habaib yang isi ceramahnya itu doktrin, kaum muslimin. Dan kali ini kita akan menyimak sebuah video, ini doktrin terdahsyat dari seorang Habib Ba'alawi, kaum muslimin ya. Habib Nopel Alaidrus, kaum muslimin. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Banyak habaib yang udah pernah ke Hadramut di sini. Saya pernah ke Hadramut cuma 3 hari. Di ajin ziarah 3 hari saya ke Hadramut. Nah, kaum muslimin, ini Nopel Alaidrus cerita tentang Hadramaut yang nanti ujung-ujungnya doktrin, kaum muslimin ya. Kalau di Hadramut tuh kita lihat kota Sewun, kota Tarim, kota-kota kecil. Kota-kota kecil. Tapi ruhaniyahnya luar biasa. Saya nggak bicara masalah nilai kotanya, tapi saya mau bicara jumlahnya Habib yang ada di sana. Para habaib yang ada di Tarim, di Sewun, di Hadramut, itu dibandingkan habaib yang ada di Indonesia. Kalau sensusnya benar, Indonesia ini menampung anak cucu Nabi terbesar di dunia. Nah, kaum muslimin, ini doktrin sudah dimulai, kaum muslimin. Ini sudah permulaan, muqaddimahnya, kaum muslimin. Berbicara masalah kota Hadramaut, kaum muslimin ya. Katanya kalau berbicara masalah habaib yang ada di Hadramaut dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia ini memiliki habib yang lebih banyak daripada di Hadramaut. Padahal kalau kita menyimak video-video para habaib, mereka mengatakan apa? Kota Hadramaut, kota Tarim, itu pusatnya para wali, kaum muslimin. Di sana adalah negeri impian orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu pengen tinggal di Hadramaut, pengen tinggal di Yaman. Tapi kenapa kok justru malah lebih banyak yang ada di Indonesia? Lebih banyak yang tinggal di Indonesia daripada tinggal di Hadramaut, kaum muslimin. Ini pertanyaan ya. Kita lanjutkan dulu, kaum muslimin. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Indonesia menampung anak cucu Nabi terbesar di dunia. Hampir setiap kabupaten di situ ada Habib. Hampir di setiap kecamatan di situ ada Habib. Saya ini tiap hari keliling jalan-jalan. Saya mau bilang dakwah nggak berani. Mau saya belum jadi dai, Pak Novel saja. Keliling. Saya lebih senang nyupir sendiri. Kenapa? Karena kalau disupirin, kalau belok ketahuan. Kalau nyupir sendiri belok ke sana sini nggak ada yang tahu. Hanya orang yang paham, nggak paham tak usah paham. Ini obrolan 17 tahun ke atas. Nyopir sendiri, mau Jakarta Solo, Solo Jakarta, Solo sampai Madura, saya nyopir sendiri. Saya setiap masuk kecamatan tuh kadang bingung, di desa terpencil gitu ya. Ini iye, ada Habib kecil di sini. Ini Habib, Kalimantan yang terpencil, ada Habib. Jawa, Jakarta itu juga Jawa tapi nggak ngaku Jawa. Jawa Barat, karena daerah khusus ibu kota, nggak mau bilang orang Jawa. Begitu datangkan orang Solo bilang, kamu dari Jawa ya? Lah emangnya kamu dari mana? Kamu ya tetap orang Jawa. Dari ujung Jawa sampai ujung Jawa yang ke sana, hampir setiap kecamatan ada Habib. Tiap kelurahan ada Habib. Oh, ada apa dengan negeri ini? Coba nyanyikan lagunya satu bait saja. Kullu baitin. Yang nyanyi biar yang suaranya enak, suara saya jelek. Habib Syekh itu enak. Kullu baitin anta sakinu. Laisa muhtaja ila suruji. Gak apa, gak lewat. Lagi capek. Jangan Habib Hanif, dia udah capek. Setiap rumah yang tinggal itu Nabi Muhammad SAW gak butuh cahaya. Betul? Terus dalam hadis juga disebutkan bahwasanya ahlu baiti, keluargaku itu adalah pengaman muka bumi. Seperti bintang-bintang itu tanda amannya langit. Begini. Ini kalau udah dijelaskan nggak paham.
Luar biasa kaum muslimin ya. Cara menggiringnya untuk mendoktrin umat Islam ini luar biasa kaum muslimin. Ya. Kalau kita berpikir yang sehat kaum muslimin ya. Kita pakai logika yang sehat dan waras kaum muslimin. Kalau memang benar Yaman itu kota idaman, kotanya para wali, negeri impiannya orang-orang soleh, kenapa kok malah banyak tinggal di Indonesia? Ya, bahkan kata Pak Nopel tadi, sampai di tempat-tempat terpencil di Indonesia ini ada Habibnya kaum muslimin, ya. Dan penggiringannya luar biasa kaum muslimin, ya. Doktrinnya pelan-pelan tapi pasti kaum muslimin, ya. Jelek gitu loh kaum muslimin. Katanya setiap tempat ya yang ditinggali oleh Nabi, maka tempat tersebut tidak butuh cahaya kaum muslimin katanya. Yang jelas karena ada cahaya Nabi, ya. Sedangkan di dalam hadis katanya, anak cucu Nabi itu ibaratnya pengamannya kaum muslimin, ya. Jadi cucu Nabi yang tinggal di Indonesia ini adalah pengaman Indonesia kaum muslimin. Nah, ini. Padahal di video yang lain ada Habib yang mengatakan apa? Alhamdulillah kita jadi Habib di Indonesia, banyak muhibbin. Bayangkan kalau tinggal di Afrika, na'udzubillah. Jadi Bilal bin Rabah katanya. Sambil merendahkan sahabat Bilal bin Rabah kaum muslimin. Itu Habib katanya, anak cucu Nabi yang direndahkan sahabat mulia kaum muslimin. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, apa ya pantas orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, sebagai ahlul bait Nabi, tapi merendahkan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba, sahabat Nabi yang disayang Nabi malah direndahkan sama dia. Kok seperti itu pede mengatakan bahwa mereka adalah pengaman dunia? Dunia apa yang diamankan sama dia? Ya, sahabat Nabi yang mulia direndahkan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Santri kan nih, santri kan? Tahu nih langitnya. Masih ada bintang nggak itu? Lihat, cari. Ada bintang nggak? Ada. Kalau di langit masih ada bintang, aman. Kalau udah di langit nggak ada bintang, di langit gelap gulita, awas. Tanda-tanda bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Luar biasa, doktrin yang sangat luar biasa kaum muslimin. Negeri Hadramaut, negeri Yaman, negeri Tarim, yang katanya di sana paling banyak walinya, di sana sampai tukang tampal ban orang yang di pasar itu semuanya wali. Tapi ternyata masih kalah dengan Habib yang ada di Indonesia. Meskipun dengan Habib-Habib yang bodoh, Habib-Habib yang nakal, Habib-Habib yang ahli maksiat, Habib-Habib yang nggak karuan lah pokoknya kaum muslimin. Masih kalah ternyata kaum muslimin. Ya, bumi ini nasibnya di tangan Habib yang ada di Indonesia katanya. Kalau Habib yang ada di Indonesia aman, maka bumi ini akan aman. Ini kalau orang awam yang sudah terdoktrin, mereka percaya betul bahwa Habib itu keturunan Nabi, mereka orang yang suci, mereka ini orang yang hebat, mereka ini wali, maka akan termakan dengan doktrin-doktrin yang seperti ini kaum muslimin. Mereka percaya bahwa nasib bumi ini tergantung Habib. Jangan sampai Habib ini disakiti. Kalau ada Habib yang nakal, Habib yang mabok, jangan dimarahi, jangan dibenci, kasih beras. Ya. Kalau Habib yang maksiat, Habib yang nakal, pelaku zina, judi, ya, minum-minuman, mabok dan lain sebagainya, mereka ini tetap lebih mulia dibandingkan kiai-kiai, dibandingkan ulama-ulama yang bukan Habib. Waduh, rusak ini kaum muslimin ya. Ini doktrin yang sesat dan menyesatkan ini kaum muslimin ya. Ini doktrin terdahsyat kaum muslimin ya. Doktrin terdahsyat dari para habaib. Doktrinnya Pak Nopel Alaidrus kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman,
cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Tuh kaum muslimin ya, seperti ini masih mau dibantah ya, masih mau menolak kalau dikatakan para habaib Ba'alawi itu kerjanya doktrin. Sudah jelas ini doktrin kaum muslimin ya. Jangan sakiti Habibmu, sayangi Habibmu, cintai Habibmu meskipun wujudnya seperti setan. Coba kaum muslimin, kurang parah? Setan itu makhluk yang terlaknat kaum muslimin. Makhluk yang terkutuk, disuruh memuliakan, disuruh mencintai. Karena apa? Dia itu cucu Nabi, zuriat Nabi, ahlul bait Nabi. Ya Allah ya, jadi cobalah ya Pak Rizik Syihab, Pak Hussein Ba'agil, Pak Bahar Smith ya, coba perhatikan. Kalau Anda tetap menolak ketika para Habib Ba'alawi disebut pendoktrin, coba simak video-video yang seperti ini, dan itu banyak ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.